Shalom, terima kasih Inan. Terima kasih saudara sekalian. Saya mau tanya lebih dahulu, apakah suara saya cukup jelas? Jelas. Saya membutuhkan konsentrasi sedikit ekstra mendengarkan firman hari ini. Saya berharap di dekat saudara ada Alkitab, ada buku tulis, dan ada alat tulis. Sudah siap. Mantap. Apalagi tema kita sekarang berkenaan dengan panggilan untuk memuridkan orang lain. Tema ini punya posisi sangat amat penting dalam kekristenan. Sangat amat penting dalam kekristenan. Saya bacakan ayat kita, ayat 19 dan 20. Lihat poin-poinnya. Karena itu pergilah, kalimat imperatif, kalimat perintah. Yang tidak boleh tidak harus dilakukan semua orang percaya. Bukan hanya pendeta, tetapi semua orang percaya. Meresponi karya Kristus. Karena itu pergilah. Berikutnya kalimat imperatif, kalimat perintah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Harus ini. Bukan sebaiknya. Harus. Dan caranya adalah baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kata baptislah itu kata kuncinya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kata baptislah itu bukan penekanan cara. Jadi jangan ada di antara kita saling mengurangi nilai. Kalau Anda dibaptis selam, baptis percik, silakan. Yang penting dalam nama siapa Anda dibaptis. Itu paling penting. Ini paling penting. Ayat 20. Untuk merealisasikan dalam memuridkan setelah dibaptis, ajarlah. Kata baptislah itu kata kerja sekali untuk seterusnya. Kata ajarlah itu harus terus menerus. Saya ulangi, kata baptislah itu kata kerja sekali untuk seterusnya. Kata ajarlah itu terus menerus. Ajar yang bagaimana? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Garis bawahi kata perintah. Kuperintahkan kepadamu. Murid-murid Yesus memuridkan kalau mereka sudah dimuridkan lebih dahulu. Dan murid-murid Yesus fokusnya bukan janji Tuhan. Catat baik-baik. Murid-murid Yesus fokusnya bukan janji Tuhan. Fokusnya perintah Tuhan. Ini penting supaya kita pengikut Kristus. Pengikut Kristus saya sebut dengan satu kata, taat. Saya ulangi, taat. Taat itu fokusnya pada perintah, bukan pada janji. Ini penting sekali. Kalau boleh nanti pengurus APB, penasehat, dan lain kalau boleh ada tanya jawab. Saya sangat senang sekali. Taat. Jangan lupa hamu aka ama aka ina. Jangan lupa ketaatan adalah satu-satunya. Nggak ada duanya. Ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Khotbah tidak pernah berbobot mengakui Yesus Tuhan. Tangiyang, penyembahan,
tidak pernah berbobot mengakui Yesus Tuhan kalau tidak didasari ketaatan. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Maka, apa isi makna daripada pemuritan? Berkenaan dengan bulan Agustus, bulan kemerdekaan, kita buka Alkitab kita, Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Kalau sudah dapat, saya minta tolong. Amang Boru Saragi, baca ayat yang genap. Ayat yang ganjil, Boru saya, Delvina Boru Huta Barat. Tolong baca bergantian dengan jelas. Silakan mulai dari Amang Boru Saragi. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian firman Tuhan. Amin. Maula te godang Amang Boru, Boruku Naburju. Amin. Perhatikan semua. Saya minta tolong sekali lagi konsentrasi sedikit ekstra. Ayat 36. Jadi apabila anak itu, Yesus Kristus, memerdekakan kamu. Kata memerdekakan dalam bentuk kata kerja terus menerus. Memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita mengajak orang, atau kita dimuridkan, atau kita dipanggil untuk memuridkan orang, tujuannya bukan supaya bisa khotbah. Tujuannya bukan supaya bisa khotbah. Tujuannya bukan supaya bisa mimpin pujian. Tujuannya adalah supaya memberi diri Kristus, memerdekakan kita, memerdekakan orang yang kita muridkan terus menerus. Tujuan pemuridan harus kalimat terakhir, kamu pun benar-benar merdeka. Ini penting sekali. Mayoritas orang bertobat lahir baru nggak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mayoritas. Satabi dihamu, tidak sedikit kami pendeta hamba Tuhan pun nggak tahu setelah itu apa yang harus dilakukan. Ini penting sekali. Perhatikan ayat 30. Kita mulai dari konteks. Supaya kita tidak lari mengupas kebenaran firman Tuhan. Ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu konteksnya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, mengatakan apa? Lihat dua perikop sebelumnya. Yaitu, Yesus terang dunia. Itu Yohanes 8 ayat 12 sampai ayat 20. Yesus adalah terang dunia. Artinya, hanya Yesus yang bisa membuat dunia ini yang gelap bisa terang. Sakit sembuh tidak bisa membuat terang.
Banyak duit nggak bisa membuat terang. Nggak punya anak dapat anak nggak bisa membuat terang. Ini perlu jangan gagal fokus. Makanya ciri utama Kristen bukan sakit sembuh. Catat baik-baik. Ciri utama Kristen bukan miskin kaya. Ciri utama Kristen jadi terang dunia. Berfungsi membuat orang lain boleh mengenal Kristus. Itu tujuan utama Kristen yang sejati. Sakit kita sembuh, puji Tuhan. Gak sembuh, puji Tuhan. Karena bukan upah penyakit maut, upah dosa maut. Jangan ada di antara kita anti kesembuhan. Sekaligus jangan ada di antara kita mengutamakan kesembuhan. Anti kesembuhan itu bertolak belakang, gak sesuai dengan Alkitab. Mengutamakan kesembuhan itu gak sesuai dengan Alkitab. Ini penting sekali supaya kita jangan gagal fokus. Lihat ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, Yesus terang dunia dan dia bukan dari dunia ini. Yang bisa menjawab, tolong buka mic-nya. Kalau kita percaya Yesus, kita ikut Yesus atau Yesus ikut kita? Kita ikut Yesus. Yesus itu naik ke surga, mempersiapkan rumah di surga. Kalau ikut Yesus, ikutlah naik ke surga. Jangan terlalu suka doa kesembuhan. Satabi, maafkan saya, kalau kita naik pesawat ke Singapura, itu dia Singapura, kita maunya pesawatnya on time atau delay? On time. Mana lebih bagus, surga dengan Singapura? Surga. Kalau dipanggil ke surga maunya on time atau delay? Delay. On time lah. Kadang-kadang Kristen ini gagal fokus. Gergetan sih lihat orang Kristen ini. Jangan terlalu suka doa kesembuhan lah. Nggak konsisten. Ke Singapura delay, kesel. Delay 3 kali, ngamuk. Delay ke surga, haleluya. Delay lagi, puji Tuhan. Ada Kristen ini. Nggak mau dimuridkan masalahnya. Kalau ada di sini, tolong tersinggung. Berarti belum mati rasa dia. Ini penting sekali. Supaya kita Kristennya yang murni-murni lah. Ini penting. Yesus bukan dari dunia ini. Kalau kita mau ikut Yesus, jangan lagi terlalu betah di bumi ini. Capek. Jadi kalau kita tiba-tiba agak sesak napas kita, bilang langsung sama Tuhan, Tuhan, kalau kau panggil aku saat ini, silakan on time. On time Tuhan. Amin, amin. Kalau airnya nggak meninggal, berarti dari Tuhan delaynya. Hanya dari Tuhan delay, jangan dari kita delay. Dari Tuhan aja delay atau gimana? Ya, ini penting supaya jangan gagal fokus kita. Semena menderita wajah Bapak Ibu ini. Ayolah. Nah, berikutnya. Lihat ayat 30b. Banyak orang percaya kepadanya. Tolong siapa yang bisa jawab, buka mic-nya. Kalau banyak orang percaya kepadanya, artinya pendengarnya semua percaya atau sebagian besar percaya? Sebagian besar. Sebagian besar. Bagian besar. Berarti ada yang nggak percaya, bukan? Ya, Yes. ada. Yesus khotbah mengajar, bisa ada orang tetap nggak percaya. Apalagi si Ridwan Huta Barat khotbah, bisa aja dong orang nggak percaya. Bukan excuse, tapi kita penting bahwa hamba Tuhan sungguh-sungguh tidak ukurannya berapa banyak percaya. Hamba Tuhan yang sungguh-sungguh adalah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang bertanggung jawab. Amin. Masalah percaya nggak percaya itu urusan Tuhan. Ini penting sekali. Supaya jangan jumlah ukuran rohani. Tapi ukuran rohani adalah kita senantiasa bertanggung jawab. Melakukan sesuatu yang benar di mata Tuhan. Itu nilai.
Berikutnya ayat 31. Maka katanya kepada siapa? Buka mic-nya yang bisa jawab. Kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang ya. Penekanannya bukan orang Yahudinya. Oh, yang percaya Yang kepadanya. percaya. Yes, benar. Ya, Karena saat itu audiensnya ada yang belum percaya. Maka konteks ayat 31 sampai seterusnya itu dialamatkan kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Kalau konteks kita orang Batak yang percaya kepadanya. Jadi bukan suku bangsanya penekanannya, tetapi yang percaya kepadanya. Usukun muse Tuhanmu. Yang bisa jawab buka mic-nya. Kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus, berarti sudah merdeka atau belum? Sudah. Kalau betul percaya seharusnya sudah. Kalau orang benar-benar percaya kepada Yesus, sudah merdeka sekaligus belum merdeka. Catat baik-baik supaya kita mengerti panggilan untuk memuridkan orang lain. Orang percaya sudah merdeka sekaligus belum merdeka. Perhatikan baik-baik. Bulan ini Indonesia merdeka yang keberapa? 77. 77. Wah, lebih tua Inang Kastiana dari kemerdekaan Indonesia. Selamat Inang. Sekarang pertanyaan, Indonesia sudah merdeka atau belum? Sudah dan belum. Itu dong. Sudah dan belum. Catat, kita belajar belajar sejarah dunia kan? Dengar baik-baik. Menurut sejarah dunia, bangsa sangat amat melarat. 3. Sangat amat melarat kalau dijajah Portugis. Contoh negara tetangga kita Timor Leste, itu sulit sekali bangun. Agak mendingan tapi tetap melarat kalau dijajah Jepang. Lebih baik walaupun ada susah kalau dijajah Belanda. Paling enak kalau dijajah Inggris. Masih ingat ya pelajaran sejarah dunia ya? Ya, negara-negara dijajah Inggris lebih cepat majunya daripada dijajah Belanda. Apalagi dijajah Jepang, apalagi dijajah Portugis. Indonesia 12 tahun lebih tua daripada Malaysia. Malaysia merdeka 29 Agustus 1957. Singapura merdeka 9 Agustus 1965. Malaysia manggil kita abang. Singapura manggil kita bapak udah. Tetapi jujur, mana lebih bagus mengisi kemerdekaannya? Indonesia, Singapura, atau Malaysia? Singapura. Pasti Singapura. Singapura. Ngerti ya? Singapura ada sawah nggak? Enggak. Nggak ada. Indonesia ada sawah nggak? Banyak. Ada banyak. Tolong jawab. Mana lebih merdeka menikmati beras yang enak? Singapura atau Indonesia? Singapura. Iya, Singapura. Iya, Singapura. Mereka nggak punya sawah, tapi lebih merdeka mereka. Kalau kalian tinggal di Singapura sebentar aja, sulit sekali cari beras nggak enak. Di Indonesia kita tercinta ini masih banyak kita ketemu beras berkutu. Singapura punya kebun durian nggak? Nggak ada. Indonesia punya kebun durian nggak? Banyak. Tetapi mana lebih merdeka menikmati durian yang enak-enak? Singapura atau Indonesia? Singapura.
Singapura tiap bulan musim durian. Tiap dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sarawak, dari Malaysia, dari Thailand nyerbu ke Singapura. Yang masuk hanya boleh yang bagus. Yang nggak bagus nggak boleh masuk. Kalau suatu saat kamu jalan-jalan ke Singapura, sengajalah jam 5, jam 6 sore pergi ke Chinatown. Di Chinatown, belilah Mustang King, murah-murah. Lebih merdeka orang Singapura membeli durian murah daripada kita. Padahal pendapatan per kapita jauh lebih tinggi Singapura daripada Indonesia. Puji Tuhan, Tuhan karuniakan Presiden Jokowi sehingga tahap-tahap mengerjakan kemerdekaan mulai indah. Orang Papua merdeka membeli bahan bakar minyak BBM sama harganya dengan Sumatera, Jawa, Kalimantan. Sebelum Jokowi, Papua beli bahan bakar udah murah itu 50.000 per liter. Ya, benar tuh lah. Iya, ini kenyataan. Makanya dengar baik-baik hamu aka ama aka ina. Saya tanya lagi, tolong jawab. Sangat amat melarat kalau dijajah oleh bangsa apa tadi? Belanda. Portugis. Portugis. Ya, yang jawab Belanda raportnya merah. Ampuni saya tulang. Portugis. Ya. Tapi catat baik-baik. Supaya kita ngerti apa tujuan pemuritan. Sangat amat melarat kalau dijajah Portugis. Perhatikan baik-baik. Lebih sangat amat melarat sekali banget kalau dijajah oleh siapa? Jepang. Dijajah oleh bangsa sendiri. Itulah Indonesia. Kalau dijajah bangsa sendiri. Catat baik-baik amang inang. Manusia dijajah setan, dijajah dosa. Dimerdekakan Tuhan Yesus. Tapi lebih sulit lagi kalau manusia itu menjajah dirinya sendiri. Itu lebih rusak. Makanya orang bertobat lahir baru sama dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia itu secara de jure. Secara de jure. Berikutnya, kerjakan keselamatanmu terus-menerus supaya merdeka kita secara de facto. Ini penting sekali. Saya sedih kalau di gereja penekanannya datanglah ke gereja yang sakit sembuh, datanglah ke gereja yang nggak punya jodoh dapat jodoh, yang sulit dapat menantu dapat menantu. Itu menyesatkan. Satabi dihamu, itu menyesatkan. Kalau ke gereja supaya yang sakit sembuh, yang nggak punya anak dapat anak, yang nggak punya jodoh dapat jodoh, yang nggak punya menantu dapat menantu. Usuku Tuhamu, itu bicara jemaat menerima atau memberi? Menerima. Menerima. Itu bukan ibadah Kristen. Ibadah Kristen itu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan puncaknya apa? Yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah sejati. Kalau nggak begitu, itu nggak ibadah sejati. Kalau nggak boleh saya bilang ibadah palsu. Serius sekali ini serius sekali. Makanya nggak banyak orang tahu mengisi kemerdekaan. Ini penting sekali. Dengar baik-baik amang inang. Secara singkat, Indonesia dijajah oleh bangsa sendiri 3 hal. Berapa hal? 3. 3. Catat baik-baik. Pertama, dijajah roh kelenek. Ibu Tuhamu do kelenek.
mental dukun. Kantong-kantong Kristen di mana saya melayani, termasuk di Tanah Batak, Tanah Karo, termasuk di NTT, di Manado, di Maluku, di Papua, banyak masih orang Kristen merdatui. Loh, ini benar. Mental dukun. Ibu Tohamudo, apa esensi mental dukun? Catat baik-baik. Mental instan. Mental instan. Ini banyak di gereja mental dukun. Usukku matuhamu, pernah nggak baca 10 orang sakit kusta Satu. datang ke Tuhan Yesus atau datang ke dukun? Ke Tuhan Yesus. Ke Tuhan Yesus. Usukku setuhamu. Ayo teliti. Berapa yang percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Satu. Semua. Semua. Masa Yang gini aja terima korupsi? kasih, satu. Semua. Semua percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Berikutnya, berapa yang sembuh? Semua. Semua. Kritisi. Berapa yang membuat Yesus Tuhan bagi diri dia? Satu orang. Satu orang. Berapa yang mendekati Yesus kayak dukun? 9. 9 membuat Yesus kayak dukun. Sembuh ya sudah. Haleluya. Udah. Nggak berubah kelakuannya. Itulah banyak orang Kristen percaya supaya dituntaskan mental dukunnya. Tetapi jangan pura-pura nggak dengar kebenaran ini. Ini penting sekali. Nggak mau jadi murid. Ibu Tohamudo murid. Diproses. Itu murid. Kalau sakit sembuh. Buta celing. Lumpuh berjalan. Lazarus bangkit dari kubur. Saya tanya, Tuhan perlu nggak tahunan, bulanan, mingguan, harian melakukan itu? Tidak. Cukup menit dan detik. Karena itu dengar baik-baik. Sakit sembuh, mujizat Tuhan terendah. Catat baik-baik. Sakit sembuh, mujizat Tuhan terendah. Saking rendahnya tetap bisa masuk neraka. Catat dong baik-baik. Ini penting. Makanya Alkitab jelas sekali. Jika satu orang saja bertobat, maka seisi surga bersorak-sorai. Ya, amin. Ya. Gak ada jika satu sembuh, ada sukacita di surga. Gak ada sama sekali. Sama sekali gak ada. Jika ada di antara kita sakit, kita doakan sembuh. Yang sakit itu yang gembira. Tuhan belum. Tetapi kalau sembuh, kegembiraannya sebentar. Dilanjutkan menangis. Aduh Tuhan ampuni aku jahat ampuni. Baru Tuhan sukacita. Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya kepada kemerdekaan sakit sembuh. Kemerdekaan lahiriah. Tuhan meletakkan sukacitanya kalau kita mulai merdeka secara rohani, starting point bertobat lahir baru. Yang kedua, pakar bahagia, Yesus namanya, berkata, orang yang berbahagia bukan sakit sembuh. Orang yang berbahagia bukan pengkhotbah terkenal. Orang berbahagia bukan banyak mujizatnya. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Itu Kristen supaya kita ngerti apa arti dimuridkan. Ini dua hal yang penting. Itu ciri utama Kristen. Pendeta bukan ciri utama Kristen. Makanya nggak semua orang percaya harus jadi pendeta. Khotbah bukan ciri utama Kristen. Makanya nggak semua orang percaya jadi pengkhotbah. Bernubuat, melakukan mujizat kesembuhan, itu bukan ciri utama Kristen. Makanya nggak semua orang Kristen bisa bernubuat, bisa punya karunia kesembuhan.
tetapi bertobat. Pelaku firman itu ciri utama Kristen. Supaya kita ngerti apa harus kita ajarkan, kita muridkan orang lain. Ini penting sekali, penting sekali, penting sekali. Makanya setelah bertobat lahir baru, kita mau jadi pelaku firman Tuhan. Di sini kita baru mengerti apa arti merdeka. Minta tolong Inang Kastiana. Baca Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 oh ya ayat 15. 14 ayat 15. Halo. Sebentar Pak ya, gelap kali apanya. Ya. 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dengar baik-baik. Ini kalau boleh hafal sampai kita meninggal. Ayat ini hafal sampai meninggal. Tidak ada kerohanian yang paling baik selain mengasihi Tuhan. Apakah dia pendeta, sintua, majelis, atau jemaat biasa, atau eporus, atau siapapun, tidak ada kerohanian yang lebih baik selain mengasihi Tuhan. Caranya cuma satu, taat. Lakukan seluruh perintah Tuhan, taat. Hai suami, kasihlah istrimu. Mengasihi istri gak ada kaitannya dengan kelakuan istri. Merdekalah kita mengasihi istri bagaimanapun kelakuan istri. Itu namanya merdeka. Hai istri, tunduklah pada suami. Merdekalah istri, tunduk pada suami bagaimanapun kelakuan suami. Itu merdeka. Taat melakukan perintah Tuhan, tidak terbatas ruang dan waktu. Catat baik-baik. Taat melakukan firman Tuhan, tidak terbatas ruang dan waktu. Itulah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Catat baik-baik. Banyak orang memaknai menyembah Allah dalam roh dan kebenaran ketika memuji nama Tuhan, terharu-terharu, gemetar-gemetar, sungguh-sungguh. Silakan. Tapi itu bukan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran tidak terbatas ruang dan waktu. Hiduplah menikmati pimpinan Todi Perbodia untuk kita hidup taat kepada Tuhan. Catat baik-baik. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih menciptakan manusia. Adam dan Hawa segambar dengan Allah. Segambar dengan Allah. Berarti Adam dan Hawa adalah image of God. Gambar Allah. Berarti Adam dan Hawa makhluk kasih. Karena makhluk kasih itu harus taat perintah Tuhan, maka Tuhan realisasikan mereka untuk mempraktekkan ketaatan. Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Adolah pateni. Fokusnya bukan buahnya. Fokusnya bukan pohonnya. Fokusnya perintahnya. Jangan kau makan buah itu.
Artinya, kalau kau taat, disitulah kau berbobot mengakui aku Allahmu, Tuhanmu. Tetapi kalau engkau nggak taat, itulah yang paling berbobot menolak ketuhanan dan kealahan pencipta kita. Yang paling serius dalam hidup ini bukan sakit kanker, bukan hamateon, bukan. Yang paling serius dalam hidup ini tidak taat. Dengar baik-baik, tidak taat. Itu yang paling serius, disebut dosa. Begitu Hawa mengambil memakan, nggak taat. Dibagi ke suaminya, si Adam, dimakan, nggak taat. Langsung diusir. Tidak ada kejadian dalam diri manusia sehingga manusia itu diusir, putus hubungan dengan Allah selain dosa, yaitu tidak taat. Maka kita perlu memuridkan orang ikut Yesus. Fokusnya ketaatan. Ini penting. Kita balik ke Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Apa kata Tuhan Yesus kepada orang percaya? Ada 4. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Kenapa Yesus ngomong sama orang percaya dimulai dengan kata jikalau? Perhatikan. Ketika bertobat lahir baru, free will manusia itu tidak dicabut. Kehendak bebas memilih. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Tetapi mayoritas orang Kristen memilih tidak taat. Nggak tetap dalam firman Tuhan. Apa itu tetap dalam firman Tuhan? Minta tolong bereku Hasian Liste Simanjuntak membaca Yosua 1 ayat 8. Apa arti tetap dalam firman Tuhan? Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mau lihat baru kasihan. Nah Burjuk, selamat ulang tahun. Lupa saya kemarin itu karena sibuknya. Satawi Pak. Iya tulang, mau lihat tulang. Iya. Dengar baik-baik Yosua 1 ayat 8. Apa arti itu tetap? Perhatikan. Ada 3 kata kerja arti tetap. Dalam konteks perjanjian lama, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Zaman perjanjian lama nggak ada orang punya Alkitab, nggak boleh. Yang dengar firman Tuhan hanya bapak-bapak. Mendengar di bait Allah, maka bagian-bagian akhir ibadah, imam memperingatkan bapak-bapak, pulanglah. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan ketika kau duduk, ketika kau berbaring, ketika kau dalam perjalanan. Ini artinya konteks sekarang. Jangan lupa baca Alkitab tiap hari, amang inang. Jangan lupa baca Alkitab tiap hari. Ini penting sekali. Satabi. Kalau Anda sakit kanker, itu nggak serius. Kalau Anda malas baca Alkitab, itu serius. Lihatlah yang serius sebagaimana Tuhan melihat serius. Jangan lihat sesuatu serius menurut manusia serius.
Ini penting sekali supaya pikiran dan perasaan Kristus ada pada kita. Baca Alkitab tiap hari. Perkatakan. Yang kedua, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Siapa yang bisa jawab? Membaca dan merenungkan itu positif atau ada negatif? Positif. Positif. Perhatikan kata penghubung kitab Yosua. Kenapa memperkatakan firman Tuhan? Dengan merenungkan dihubungi kata tetapi. Kenapa tetapi, bukan dan? Tahu kan fungsi kata tetapi? Kata tetapi menghubungkan dua kalimat yang membuat kalimat pertama nggak bernilai. Tetapi, Bapak itu ganteng loh. Tetapi baik, itu bukan tetapi. Dan baik. Bapak itu ganteng loh. Tetapi penjahat, gantengnya jadi batal. Ibu itu cantik loh. Tetapi penipu, cantiknya batal. Jangan lupa baca firman Tuhan, positif. Tetapi renungkan, kenapa tetapi bukan dan? Karena dengar baik-baik, orang mempelajari Alkitab tidak di follow up merenungkannya siang dan malam. Yang terjadi jadi lebih jahat daripada orang gak ngerti firman. Catat baik-baik. Kejahatan orang Kristen malas baca Alkitab. Lebih jahat lagi, baca Alkitab tapi tidak merenungkan siang dan malam. Ahalapatani merenungkan, arti merenungkan, firman yang kita baca bukan untuk orang lain. Firman yang kita baca harus menembak kita dulu. Arti merenungkan, khotbahkan, tembakkan ke diri sendiri. Jangan ke orang lain. Kenapa Tuhan keras sekali sama ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam? Karena mereka mengerti firman Tuhan, membacanya, tapi untuk orang lain. Matius 23 ayat 1-3. Bukan untuk diri mereka, untuk orang lain. Maka Tuhan berkata, kalian kayak kuburan, luarnya bagus, dalamnya bangkai. Jadi kata tetapi di situ. Berikutnya, kata ketiga, melakukan. Kata penghubungnya, supaya. Dengar baik-baik, hamu aka ama aka ina. Tidak akan bisa kita serta-merta bisa melakukan firman kalau kita rajin baca Alkitab tapi tidak merenungkannya siang dan malam. Hanya sinergi baca Alkitab tiap hari, merenungkannya siang dan malam, hanya sinergi itu baru bisa melakukan, baru bisa melakukan, baru bisa melakukan. Doktor teologi, sarjana teologi, master teologi, gak jaminan jadi pelaku firman. Doktor teologi, sarjana teologi, master teologi, pendeta, majelis, jemaat biasa bisa melakukan firman Tuhan kalau disiplin baca Alkitab tiap hari, merenungkannya siang dan malam, supaya, arti supaya akibatnya bisa menjadi melakukan. Kebayang tidak kalau malas baca Alkitab, kapan melakukannya? Dari 1 juta orang Kristen, paling hebat 100.000 baca Alkitab tiap hari. 1/10. Dari 100.000 baca Alkitab tiap hari, paling hebat 500 merenungkannya siang dan malam. 1/20. Lebih kecil. Dari 500 orang membaca Alkitab dan merenungkannya siang dan malam, paling 5 yang mau jadi pelaku firman.
1/100. Dari 1/10 turun ke 1/20, turun ke 1/100. Memang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ini penting sekali, sangat-sangat serius. Makanya lihat Yohanes 8 ayat 31. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, baru dikatakan, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Sebenarnya gak banyak orang murid Yesus. Malah saya pernah dengar ada pemuritan mengajarkan bagaimana bahasa roh. Buka mulut, lidah digoyang-goyang. Ini murid siapa ini? Bingung saya. Murid Yesus itu tetap dalam firman. Baca, renungkan, lakukan. Baca, renungkan, lakukan. Bukan supaya kita berdoa bisa bahasa roh. Berdoa sebagaimana supaya kita setiap kali mendoakan orang sakit sembuh. Bukan itu pemuritan sesungguhnya. Pemuritan sesungguhnya merdeka kita menjadi pelaku firman dimanapun kita berada. Minta tolong Ito Diana baca Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ayat 21 ya, Pak ya. Ya, iya itu. Ya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Terus ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mau lihat godang itu? Kritisi, itu bacaan Matius 7 itu bagian khotbah di bukit. Matius 5, 6, dan 7 itu harus bahan pemuritan. Karena itu pondasi kekristenan. Salah satu adalah bukan setiap orang artinya tidak pengecualian. Berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan. Golnya pemuritan harus pada pelaku firman. Tapi banyak orang Kristen memaknai rohani bisa khotbah, bisa nubuat, sarjana teologi, doktor teologi. Bagus, silakan, tapi itu bukan tujuan utama pemuritan. Melainkan melakukan kehendak Bapa di surga. Akhirnya banyak orang kecewa pada zaman akhir. Banyak orang, kalau Alkitab berkata banyak, itu tidak relatif. Benar-benar banyak. Berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Mengusir setan, melakukan banyak mujizat. Itu semuanya, kata kerjanya, itu terjadi semuanya. Nubuatnya terjadi, ngusir setannya terjadi, melakukan banyak mujizat. Itu bentuknya terjadi semua. Tetapi kenapa Tuhan serta-merta berkata tanpa basa-basi, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Malah dibilang kejahatan malah. Karena nggak ngerti bahwa bertobat lahir baru itu harus dimuridkan. Tujuan pemuritan tetap dalam firman Tuhan. Yaitu golnya melakukan firman.
Makanya dalam kekristenan di gereja dibagi dua. Bukan pendeta jemaat, bukan majelis dengan jemaat. Dibagi dua dimanapun gereja di bumi ini, yaitu pelaku atau tidak pelaku firman. Minta tolong Amang Joner membaca Matius 7, lanjut ayat 24 sampai 27. Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Mau lihat deh, Amang Joner. Jadi Kristen itu hanya dibagi dua. Mendengar, sama-sama mendengar. Yang berikutnya, pelaku atau tidak pelaku. Hanya dua ini saja. Puji Tuhan bisa pendeta, puji Tuhan nggak pendeta. Pelaku atau nggak pelaku, ini dua saja. Makanya pemuridan itu harus arahnya, penekanannya akhirnya pelaku firman. Dan bobotnya sungguh-sungguh merdeka, yaitu tidak terbatas ruang dan waktu, tidak terbatas situasi dan kondisi. Di balik istilah balaslah kejahatan dengan kebaikan, itu orang merdeka karena dimuridkan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, itu orang merdeka. Tapi jujur, itu tidak bisa instan. Seperti bangun rumah di pasir, tinggal tancap doang, gak bisa. Rubuh ini. Tetapi membangun rumah di atas batu, itu harus kerja keras. Konteks Yesus berbicara saat itu, gak ada teknologi tinggi. Itu manual, bisa berdarah-darah untuk membuat lubang di batu. Itu proses lama, pemuridan namanya. Ini penting sekali. Maka kalau kita tetap dalam firman Tuhan, itu bicara proses, itu isi pemuridan. Kamu benar-benar adalah muridku. Kalau nggak begitu, kita nggak murid Yesus. Bisa murid Ridwan Huta Barat, bisa murid yang lain, tapi tidak murid Yesus. Maka ayat 32. Ayat 32, kembali kita pada Yohanes 8. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kata mengetahui di sini bukan gnosko, knowledge, tapi oida. Kita tidak pernah tahu arti mengampuni kalau kita tidak mengalami sesuatu yang membuat kita sakit hati, difitnah dengan keji, mengalami ketidakadilan, kemudian kita minta tolong Roh Kudus supaya dimampukan kita bisa mengampuni dengan air mata. Akhirnya kita bisa mengampuni, itu namanya tahu. Tetapi kalau orang gak pernah disakiti, kalau disakiti marah, tersinggung, dendam, tetapi dia bisa menggali arti mengampuni dalam konteks perjanjian lama, dalam konteks perjanjian baru, tapi nggak mau mengampuni. Itu tahu, gnosko, pengetahuan, bukan oida, bukan karena dilakukan.
Maka ayat 32 ini harus jadi melakukan ketika kita mengalami sesuatu yang menyakitkan, situasi kondisi nggak memungkinkan kita menjadi pelaku, tapi kita belajar di murid Tuhan, kita tunduk dan menikmati pimpinannya melalui proses yang tidak gampang. Akhirnya kita menang, kita melakukan. Itu namanya mengetahui kebenaran. Itu tujuan pemuridan. Baru kalimat terakhir ayat 32. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, dalam pengertian de facto, bukan de jure lagi. Kebenaran yang memerdekakan kamu. Kata kebenaran dalam bentuk kata benda tunggal, yaitu satu-satunya yang bisa memerdekakan. Kebenaran. Kesembuhan gak bisa memerdekakan. Banyak jadwal khotbah tidak bisa memerdekakan. Banyak mujizat tidak bisa memerdekakan. Hidup dalam kebenaran hanya itu satu-satunya yang bisa memerdekakan. Makanya bersyukur nyanyian pertama kita, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya usahakan persingkat ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Keturunan Abraham di sini representatif dengan hal-hal lahiriah, hal-hal yang bersifat sementara. Padahal keturunan Abraham dimaksud Yesus. Abraham bapa orang beriman. Kalau mau keturunan Abraham yang benar, beriman. Beriman itu fokusnya perintah Tuhan, bukan janji Tuhan. Janji Tuhan kita bicara belajar beriman. Perintah Tuhan menunjukkan kita beriman. Iman tanpa perbuatan mati. Makanya tegas Tuhan Yesus ayat 34. Ini kalimat kunci. Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka. Siapa mereka tadi? Orang Yahudi yang percaya. Penekanannya yang percaya. Yesus berkata kepada mereka yang percaya, termasuk kita sekalian, aku berkata kepadamu. Kalau Yesus berkata, dimulai dengan kata aku berkata kepadamu, itu ada sesuatu yang penting. Ada yang prinsip. Ada Tuhan ingatkan supaya kita jangan lupa sampai mati. Apa itu? Sesungguhnya, yang sebenarnya, yang sejatinya, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sekarang di gereja-gereja nggak menekankan bagaimana kita jadi taat kepada Tuhan. Lebih menekankan bagaimana Tuhan taat pada kita. Sakit sembuh, miskin kaya, usahamu akan diberkati. Itu lebih menekankan Tuhan beribadah pada kita. Itu menyesatkan, dan itu menyesatkan. Kita yang mengabdi kepada Dia, bukan Dia yang mengabdi kepada kita. Sehingga melalui kematiannya di kayu salib, Dia berkata, sudah selesai. Sekarang bagian kita yang mengabdi kepada Dia. Yesus sampai mati kayu salib, Dia menjadi hamba, mau melayani, berkorban untuk kita. Tapi itu sudah selesai. Sekarang kita yang mengabdi kepada Dia. Dan ayat 35, hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Untuk itu, jadi apabila anak itu, Yesus itu, memerdekakan kita terus-menerus dengan proses membaca Alkitab, merenungkan dan melakukan. Gagal ulangi. Ada proses kemerdekaan si aku. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Sampai titik tidak berkurang lagi, tetapi habis. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Itulah benar-benar merdeka. Dalam hal apa? Dalam hal ketaatan yang absolut. Minta tolong Amang
Rajumi bacakan untuk kita Filipi 2 ayat 5 sampai 8 sebagai penutup. 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Moliate godang amang baru. Itulah makna ayat 36. Yesus itu harus semakin besar dalam diri kita. Bukan bicara volume, bicara otoritas. Kita makin berkurang atas diri kita. Maka itu proses dalam ketaatan. Baiklah kita benar-benar merdeka, terlatih sangkal diri dan pikul salib, supaya situasi masalah apapun jangan pernah korbankan ketaatan, malah merdekalah hamu aka ama aka ina, merdekalah menjadi pelaku firman, tidak terbatas ruang dan waktu. Itulah tujuan pemuritan untuk setiap orang yang sudah dimerdekakan secara de jure, supaya dikerjakan kemerdekaan itu menjadi de facto. Pelaku firman Tuhan sebagai rasa syukur kita, penghormatan kita akan korban agungnya. Dia sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Sebagai manusia, dia taat sampai mati. Tidak ada mujizat yang jauh lebih indah di dalam kekristenan selain taat sampai garis akhir. Merdeka.